Halo Mina, kembali lagi di channel YouTube Anime no Sekai Mataram. Pada hari ini kita mengundang seorang tamu, yaitu seorang cosplayer terkenal di kota Mataram. Inilah dia, Bang Yudis Tira Dharma. Woi, siapa lagi? Hai. Oke, Yudis Tira Dharma ini adalah seorang cosplayer dari komunitas Doki Doki Daisuki Cosplay Team Mataram. Wow, panjang. Lama-lama, mari kita putar dulu intronya. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Arisaki yang lagi kerja di sana, cie, kerja ya. Untuk saudara Yudis, Yes, apa? yang ingin saya bertanya sebagai cosplayer terbaik dan the best dari tim DDD Mataram. Dan juga biasa aja. Dalam menjadi cosplayer, ada nggak karakter yang sulit untuk diperankan? Kalau boleh tahu karakter apa itu? Yang paling sulit itu saya punya dua karakter ya. Yang pertama itu Arthur dari Setio. Kenapa dia paling susah? Karena dia tuh pakai armor dan juga nggak cuman armor di luarnya saja, itu di dalam armornya itu ada baju lagi, ada dua double, pakai dua double. Jadi kita kalau cuma 30 menit di ruangan tanpa AC, 30 menit di ruangan tanpa AC itu sudah keringetan dah bawahnya. Di open. Iya, pasti keringetan itu. Dan itu juga geraknya susah, pakainya juga susah, ya ngelepas juga susah. Iya. Cuman ya demi kemenangan apa sih yang enggak. Wow. Demi kemenangan. Terus yang kedua tuh ada Jin Kazama. Jin Kazama itu kenapa sebenarnya paling susah? Karena dia tuh banyak sekali butuh aksesoris. Pertama dari tangannya sendiri itu kayak terlalu besar menurut saya di tangan saya. Terus yang kedua itu dia juga punya sayap. Kalau menjadi devil modenya itu dia tuh punya sayap. Dan juga yang ketiga tuh banyak sekali make up di muka, make up di dada, dan juga di perut itu banyak sekali. Dan itu ya amat ribet juga menurut saya. Lanjutnya kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Arisaki. Dalam perannya menjadi cosplayer untuk di acara festival Jepangan atau di acara festival lainnya, karakter mana yang menjadi paling favoritnya dan senantiasa senang dipakai dalam menjadikan cosplayer? Maksudnya selalu menang ya, yang selalu menang. Ya banyak sih, ya dan saya juga selalu menang sih. Tapi bukan selalu menang. Yang selalu saya sering pakai itu ada dua. Itu tahu Samurai X. Samurai X itu dari karakter Kenshin Samurai X, tahu kan? Oke, ya. Itu paling sering saya pakai. Kenapa saya paling suka karakter Kenshin itu? Karena Kenshin itu punya dua style dalam satu karakter. Itu pertama tuh ada style dari Jepangannya, dia punya Seifuku. Oh ya, Seifuku. Yang kedua saya suka karakter samurai. Wah, itu menurut saya paling epic menurut saya. Cuman emang rambutnya agak nyebelin emang. Panjang. Dan gatel. Kalau kepanjangan tuh gatel. Iya sih. Ya, terus yang kedua tuh ada yang gue banget, Sasuke. Gue banget dulu ya. Karakter gue banget. Itu kenapa saya paling suka Sasuke? Karena karakternya tuh nggak pakai banyak aksesoris. Pertama nggak pakai banyak aksesoris, dan makeupnya juga nggak terlalu lebay kayak Jin tadi, nggak terlalu lebay makeup. Iya. Tapi dia tuh Sasuke itu punya apa ya? Istilahnya dia tuh sudah pamor lah, sudah punya fans sendiri. Jadi kita kalau cosplay Sasuke itu pasti dilihat langsung, oh itu Sasuke gitu. Nah itu. Iya. Jadi udah ditahu dan itu Sasuke. Seperti itu, dan itu yang bikin saya tertarik dari Sasuke. Dan ya, emang udah dikenal dari awal sih. Oke, dari awal. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, untuk menjadi seorang cosplayer seperti Yudis sebagai pemula ada nggak syaratnya atau ada keahlian khusus mungkin? Sebagai pemula ya, pemula mau jadi cosplay gitu. Ya, dia mau jadi cosplayer gimana gitu loh, biar seperti Bang Yudis gitu ya, selalu menang walaupun juara 2 gitu kalau Nusantara. Kan
masa menang, secuk. Kemarin kan yang dua. Ya tapi menang, tetap menang. 2 kali saya ikut. Ya izin grup Mas Solo. Apa itu? Sebagai pemula ada tidak syaratnya atau mungkin kalian juga Syarat sih kayaknya nggak ada sih benar syarat. Syaratnya cuma satu sebenarnya, niat. Jangan niatnya setengah-setengah. Kalau niat tuh udah ya untuk kerjakan, jangan lagi ngeluh-ngeluh. Itu paling saya benci dalam ngeluh-ngeluh. Jadi kalau kamu sudah niat, kalau kalian sudah niat, apapun akan pasti akan dicapai. Dan juga kalian kalau mau niat sekali itu jangan harap kalian bisa sendiri. Bisa emang kalian sendiri, cuman itu pasti akan butuh banyak waktu. Oke. Untuk jadi kan persyaratannya tuh kayak gimana sih? Kan standarnya gimana sih untuk jadi cosplayer gitu? Pertama, jadi itu yang tadi saya bilang jangan setengah-setengah. Nah, kedua itu kalian harus komitmen sama pendirian kalian. Misalnya saya ingin jadi cosplayer yang full armor, misalnya full armor, atau saya ingin jadi cosplayer yang memakai kain aja gitu. Atau terserah lah mau pakai bahan apa terserah. Cuman kalian jangan sampai cepat bosan. Jadi kalian tuh buat suatu motivasi, saya ingin apa, saya ingin mencapai suatu tujuan seperti apa. Jadi ntar kelamaan pasti kalian akan terbiasa berpikir secara terorganisir. Jadi itu mungkin saran saya terakhir, ya jangan cepat bosan aja sih sebenarnya. Kalau gitu ini jadi pertanyaan dari Yudhistira Bakti. Ini agak ribet kali nama ini karena sama nama dua orang ini. Yudhistira Bakti. Nah, dia menanyakan gini, bagaimana pendapat secara pribadi Side tentang Mas Arisaki sebagai ownernya ANS dan juga pendapat Side tentang ANS Mataram yang sekarang? Pertama untuk ANS sendiri ya. Untuk ANS sendiri itu karena mungkin komunitas baru di Jepang, komunitas baru di Mataram yang berfokusnya untuk anime dari Jepangan dan lain sebagainya. Menurut saya ANS itu yang paling aktif kalau masalah komunitas anime seperti ini. Soalnya dulu ada juga namanya Mataram Anime bla bla bla. Itu mereka sudah bubar sekarang. Sekarang jadinya nggak tahu keanggotanya kemana. Jadi menurut saya ANS ini yang paling komitmen sama kegiatannya setiap hari ya, dan paling aktif lah istilahnya. Oke, paling aktif. Kalau untuk Mas Ari, pesan dan kesan saya, pertahankan kewibuan Anda. Walaupun sampai umur 50 sekalipun, tak pertahankan. Jangan pantang menyerah. Dan itu yang paling saya tekuni dari Mas Ari, yang paling saya ingin mencontoh Mas Ari itu kayak Mas Ari itu tekun orangnya itu yang paling saya kagum lah sama Mas Ari seperti itu. Oke. Jangan patah semangat, hidup wibu. Bayangan. Maupun udah kedatangan kedatangan bintang tamu Mas Esa. Ini topeng keren amat sih, cepet duduk. Ini narasumbernya di Topeng kelihatan enggak? Nah, kelihatan kok. Kelihatan orangnya? Wah, kelihatan sekali. Oke. Ini dia. Terus Woi. Sensor. Oke. Nah, ini adalah Bang Esa dari Doki Doki Daisuki Cosplay Team Mataram juga, sama kayak Bang Yudis. Saya pun juga sama. kamerapan sama juga. Di sini member berdiri semua ya? Iya, Oke, ini dia pertanyaan dari Yudis, bukan Yudis sebelah saya. Yudhistira Bakti. Nah, untuk Bang Esa, saya ingin bertanya sebagai cosplayer maker yang the best dari tim DDD Mataram. Wih, the best. The best. Jangan ngelebih-lebihin besar Enggak, itu serwal lebih besar kok. Dari Mataram Kalau sampai kulit naga. dalam membuat perlengkapan dan dalam membuat perlengkapan properti atau armor dalam cosplay itu menggunakan bahannya dari apa kalau boleh tahu? Kalau murah bahannya itu dari apa, dan kalau mahal itu dari apa bahannya? Oke, pertama ya kalau masalah cosplay armor ya, ini bahannya nih sangat gampang didapat bro. Ini busa hati ya.
mau yang paling mahal ya Busati. Kalau masalah murah atau enggaknya, tetap bahannya Busati, cuman pengecatannya lain. Kalau yang murah pakai cat aja biasa. Kalau mau mahal, misalkan kayak ada warna silver atau enggak emas tuh, kalian belilah kain vinil atau apa tuh kulit imitasi itu, jadi lebih mengkilat dia. Nah harganya juga bukan enggak main-main. Itu kalau kain vinil, kalau misalkan lo beli Busati, satu lembar itu 65.000. 65.000 itu untuk 4 mili. Nah, terus beli apa tuh kain vinil lagi untuk misalkan mau untuk warnainnya itu 65.000 buat 1 meter. Ya, kalian hitung sendirilah itu berapa. Mungkin satu armor tuh bisa habis 2 juta gitu. Wow. Itu untuk mahalnya. Kalau untuk murahnya ya minimal 500 sudah jadi. Ini untuk kostum goyangnya ini 500 doang nih. Oke. Tapi untuk ngecatnya lebih mahal. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Untuk Bang Esa, kalau misal kita mau ada project cosplay menggunakan jasa dari Bang Esa sebagai cosplay maker, apakah menerima pesanan pembuatan armor dan lainnya untuk dijadikan sebagai kita sebagai cosplayer yang wah seperti Bang Yudis, karena karakter cosplay yang diperankannya itu begitu hebat dan realistis. Boleh-boleh aja. Yang penting uang lancar. Istilahnya gini, kalau kalian mau minta bikinin tapi uang nggak lancar, ya udah gua nggak lancar juga bikinnya. Gitu. Kalau kalian uangnya lancar ya otomatis mungkin seminggu bisa jadi, tapi itu untuk base-nya aja. Seminggu jadi untuk apa tuh jadi kostumnya kayak belum dicat ya. Jadi 2 minggu lah baru dapat. Jangan, tolong untuk kalian-kalian yang mau pesen kostum jangan dadakan mesennya ya saat kalian. Oke, nanti itu disensor nanti ya karena Bangkit. Lanjut. Oke, pertanyaan dari 2 orang itu sudah habis. Selanjutnya pertanyaan dari saya gitu. Begini, di Mataram ini ada 3 komunitas, DDD, Banzai, sama ANS. Pendapat dari kalian berdua masing-masing tentang Banzai, DDD, ANS itu gimana? Pendapat pribadi lah gitu. Pertama dari Bang Yudis gimana? Oke, pertama pendapat ya. Pendapat. Oke, pertama kalau dari keaktifan sendiri mungkin pasca Covid itu mungkin banyak yang banyak yang menunda kegiatannya karena mungkin itu pandemi belum berakhir atau mungkin banyak anggota yang belum tidak diberikan izin mungkin sama orang tuanya karena keluar atau gimana kan. Sedangkan kita nih komunitas Jepangan seperti cosplay dan lain-lain ini harus butuh namanya kegiatan outdoor gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut dari keaktifan sendiri saya tuh mungkin Banzai lebih aktif sih menurut saya. Kenapa Banzai lebih aktif? Karena mereka tuh punya rencana, schedule yang lengkap sehingga nanti tingkat anggotanya saja yang mengeksekusi. Jadi ketuanya yang membuat, anggotanya yang mengeksekusi. Jadi seperti itu. Khusus untuk DDD sendiri itu mungkin nggak tahu udah bubar kan? Nggak tahu sih. Khusus untuk DDD sendiri itu mereka masih belum punya jadwal, belum punya schedule, belum punya proker ya. Tahu proker kan? Ya. Program kerja. Mungkin gara-gara pasca corona. Dan juga ketuanya itu ibarat langit dan tanah, bumi. Jadi kalau ketuanya Banzai itu cahaya, ketuanya DDD itu kegelapan. Terus ibarat kalau ketuanya Banzai itu pesawat tempur, ketuanya DDD itu cuma pisang. Kayak gitu. Kan beda kan? Pisang. Pesawat tempur sama pisang. Tahu kok ya. Ketuanya DDD tahu kan? Ya karena kita semua member DDD. Ketua DDD kayaknya melihat ini ya. Pasti nonton. Terus kalau untuk membuat konten seperti ini mungkin belum ada ya dari kedua komunitas, jadi cuma ANS saja yang bisa ngebuat, bukan yang bisa ya, yang sudah membuat konten seperti ini. Jadi kayaknya menurut saya bisa dicontoh ini. Bisa dicontoh lah. Clickbait banyak. Kalau untuk Bang Esa gimana menurut Bang Esa tentang Banzai, DDD sama ANS gimana? Semuanya the best. Yang jelas kalau kalian mau pakai kostum armor, tolong buatnya kalau mau pakai kardus tuh bagusin ya. Oke, itu kita mulai pertanyaan lagi tentang tadi ini pedang dibawa sama Bang Yudis ya.
Ini pedang dari mana ini? Ini pedang dari rumah. Ya saya tahu. Saya tahu dari rumah tuh dibawanya. Maksudnya dari karakter mana, dari anime mana? Oh. Bukan dari rumah saya udah tahu. Pertama konslet deh. masih mikir cuk, kenapa kata dia kayak gini sih? Jadi pertama bahan tadi. Jadi pertamanya anime dari tadi yang saya bilang karakter kesukaan saya Kenshin. Jadi ini pedangnya dari Kimura Kenshin dari Samurai X. Kalau mungkin rupanya ini kayak pedang biasa ya. Tapi kalau dibuka sedikit ini, tarik bisa lihat kamera. Ini lebih tajam di sininya, di ganggang atasnya. Punggungnya. Nih, Gila, Pak. ini punggungnya. Gila. Ketimbang di bawahnya sini, ini lebih tebal, lebih tumpul. Jadi ya di karakternya sendiri itu jatuh memakai pedang kayak gini kenapa? Supaya jatuh tidak membunuh. Jadi jatuh kayak trauma lah membunuh seperti itu. Istilahnya pedang mata terbalik. Cakep kayak gitu. Terus ini kalau dia sudah kayak gini yaitu sudah nggak bisa ngontrol emosi lagi. Kalau udah kayak gini gitu, kayak pedangnya dia. Soalnya jadi ini yang tajamnya di sini. Nah terus kalau dari bahannya sendiri itu ini dari kayu sih, kayu biasa. Ini kayu biasa. Cuman ini yang paling saya mungkin lebih nggak tahu ya ini bahannya dari apa dulu kemarin. Busa hati. Cuman dilihat sama ini ya, pinel ya. Pinel sama busa. Iya, ini busa hati lihat sama pinel. Jadi kayak bisa ngebentuk sarung pedang kayak gini sih. Wah hebat sih mereka. Itu tadi penjelasan tentang pedang itu. Nah sebenarnya lagi ini. Ini topengan doang, ini topeng apa ini? Ini topeng Devil May Cry. Dari apa tuh karakternya Dante. Ya itu dari game Devil May Cry 5. Oke 5. Ah. Kenapa membuat kostum kayak gini loh? Kan banyak kan armor lain kan lebih banyak kan yang lebih simpel. Kenapa pilih yang lebih ribet gitu? Yang pertama ya, gue ngefans sekali sama Dante. Dante. Nah, Dante. terus juga apa tuh motivasi gue buat kostum ini pertama orangnya namanya Dante juga. Jadi otomatis ya udah gue bikin aja. Terus juga gue suka karakter iblis gitu loh. Nggak suka gue sama karakter baik-baik dipijak. Mending karakter jahat ya iblis gitu loh. Terus juga emang bagus juga sih bentuknya. Hell, it's waiting for you, kid. Udah itu aja. Kalau gitu mari tanya lagi nih. Ini pertanyaannya mungkin agak sedikit ke gibah pertanyaannya ini ya. Oke, kita bertanya nih tentang event-event di Mataram ini kan ada banyak. Oke, gimana menurut Bang Yuda? Event Jepang lah ya, event Jepang sendiri. Ya, event Jepang Jepangan. sendiri di Mataram. Kalau ditanya mana yang paling meriah, yang paling meriah tuh menurut saya kalau 2 tahun yang lalu ya. Yang 2 tahun yang lalu yang paling meriah itu Semansa. Kenapa 2 tahun lalu itu Semansa? Karena mereka nggak cuman mengadakan suatu event, mereka juga niat ngebuat suatu kejutan. Justru kejutan itu yang membuat kita tertarik datang ke event-event kayak gitu. Kan 2 tahun lalu dia tuh ngundang ini kan. Siapa Semansa ngundang? Dona Piska ya. Iya, itu yang membuat kita waduh, ada Dona Piska nih. Lumayan kan bening-bening ya. Ya, jadi itu tertarik sendirilah untuk event-eventnya. Walaupun juga tidak ada Dona Piska pun tetap meriah. Yang dulu itu tetap meriah. Tahun 2016. Dari tahun 2018 ke bawah lah pokoknya. 2018 ke bawah itu tetap meriah sekali itu menurut saya. Karena mereka panitianya juga santun pertama, panitia santun, sopan. Kedua dari pihak SMA satunya juga mereka welcome. Ruangan kami dari komunitas juga diberikan ruangan ber-AC. Pertama itu, wah itu sungguh pengertian lah menurut saya. Ide-ide yang kayak itu ide-ide pertama yang bikin tuh, wah mantap itu. Saya puji yang bikin pertama ide kayak gini. Terus untuk yang saat ini, untuk yang zaman now, yang tahun ini lah istilahnya. Mohon maaf, pertama saya menyebutkan yang paling meriah yaitu menurut saya itu Smala sekarang. Kenapa bilang Smala? Karena pertama Smala itu punya kejutan kemarin, tahun lalu itu punya kejutan dan itu kita tidak menduga-duga. Itu pertama, dan itu menurut saya cukup ramai, meriah juga yang tahun lalu itu meriah. Kenapa sebenarnya meriah? Karena walaupun hujan kan pernah hujan pas itu kan, hujan sedikit ya maksudnya. Gerimis lah tuh gerimis. Ya itu masih ada yang datang, loh. Belum yang di dalamnya, itu masih ada yang datang bersama. Dan itu ada gue starnya juga, bukan saya tidak memasalahkan gue star sebenarnya. Cuman kejutannya itu yang kita pengen, yang kita nanti gitu. Bukan kejutannya
Indeng ya enggak. Maksudnya maksudnya ntar disensor aja. Enggak. Jadi yang kejutan yang semasa itu yaitu adalah feel kita atau mood kita ingin datang ke event tersebut. Kalau yang Semansat pada tahun ini, mohon maaf itu saya masih belum serak sama bukan sama panitia, mungkin sama keadaan atau miskomunikasi dari pengurus atau panitia dari Semansa ini. Itu kayaknya itu yang paling fatal dari event di tahun lalu atau tahun ini ya. Tahun ini ya. Tahun ini kalau Semansa, ya, kalau tahun ini ini yang cuman itu kan tahun kemarin. Hitungannya lah tahun kemarin. ya. Nah, terus dan juga itu jadwal pertama, itu jadwalnya terlalu di ya. Tidak ada diskusi langsung lah istilahnya itu. Jadi itu kayak ibarat satu orang yang memutuskan jadi semuanya ngikut lah sepertinya kayak gitu. Menurut saya sepertinya kayak gitu sepertinya. Jadi saya ingin semoga saja ya, semoga untuk tahun yang berikutnya Semansa ini dapat mengambil lagi namanya pamornya, dapat mengambil pamornya dan juga dapat mengambil hikmah yang sudah terjadi di tahun yang lalu ini. Jadi tahun ini atau tahun lalu terserah mana-mana. Jadi itu saja sih dari saya. Itu dari Bang Yasa gimana pendapatnya tentang event-event di Jepangan di Mataram? Kalau ada yang berarmor baru gue sebilang seru ya. Apa? Ya soalnya rata-rata dari kemarin tuh ya, untuk Semansa yang tahun 2016, 2017 kayak yang dibilang Bang Yudis tadi itu bener rame ya. Ya gue juga menurut gue ya meriah karena armornya banyak. Jadi kan orang jadi kayak terkejut gitu loh. Wah. Nah kan tipe-tipe orang tuh kan beda-beda ya. Makanya kadang orang terkejut juga. Wih tiba-tiba datang armor men, gila. Kan kesannya tuh wah. Nah terus untuk yang tahun-tahun sekarang nih yang armor tuh Menurun. ya menurun. Dan cosplay cosplay armor yang untuk sekarang nih makernya tuh bahkan juga sekarang udah dikit ya. Si Dante udah pensi ya dia. Dan Masih cuman terima konsumen. oh Dante udah jarang deh bikin. Terus juga gua juga udah ya gua masih niat lah niat dikit ya. Terus lebihnya itu ada namanya dari Dede Dengah itu. Tengah tuh dari mana? Gue berharap ya makin banyak lah yang suka sama armor, jadi pengen motivasinya itu ke armor biar gue ada temen gitu. Karena karakternya itu bermacam-macam. Seperti itu. Biar nggak keluar dari jalur lah. Iya. Akatsuki lawan Soma. Tolong jangan masukin dari anime kuliner, cosplay kuliner terus tiba-tiba masuk penyerangan Konoha ya. Kan aneh, Pak. Gimana? Konoha. Gimana itu ya? Ibarat teroris lawan koki, bro. Itu nggak imba, cuy. Tiba-tiba datang Ultraman kan? Kamu itu. Kamu. Kalau gitu ini pertanyaannya nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir. Saya ingin mempertanyakan hal-hal yang lama-lama ini ribut di Facebook. Ya, yang tahu ini kayaknya sudah tahu nih bakal pikirannya nih. Yang masalah tentang saya dapat pencerahan lama ini tentang apa tuh kejadian itu gimana tuh ya? Belum paham. Itu saya dapat pencerahan kata itu ada kata-kata ada bisikan dari di situ ada nanti saya nanti kata-kata libat nanti biar ini pada saya nggak sebut itu dari mana, itu pencerahan dari makhluk halus di samping saya, bukan dia ya, ada lagi. Gimana tentang kejadian anaknya yang itu? Saya pribadi sendiri sih nggak benci enggak, marah enggak. Kalau kesal mungkin iya, ya. Tapi kesal yang tidak menjurus ke dendam, beda ya. Kesal cuma biasa. Mungkin gara-gara juga saya juga mengetahui mungkin panitianya lagi capek, gitu kan. Panitianya lagi capek atau lagi apa ya? Mungkin lagi banyak beban lah dalam pikirannya dia. Jadi dia tuh ibarat menghandle ini, itu kayaknya menurut dia terlalu berat bagi dia.
Terus kalau masalah dia tuh nyebut saya, apakah dia tuh benci dengan saya juga bilang tidak. Karena apa bilang tidak? Karena mungkin saya juga mungkin punya salah, atau mungkin kelakuan saya ada yang salah di matanya dia. Jadi mungkin dia tuh ingin saya itu biar lebih introspeksi diri aja. Jadi ya itu mungkin saya tuh dia harus lebih introspeksi diri saja gitu. Mungkin kalau ada kesempatan saya bertemu dengan panitia tersebut, saya ingin sekali bertemu dengan panitia tersebut. Mungkin entah itu 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang, who knows gitu. Gitu saya akan bertanyakan lagi ke masalah yang ini kan masalah itu, saya akan bertanya lagi tentang masalah yang pernah terjadi. Saya ingin mempertanyakan, bukan kulit naga ya? Kita semua orang kayak gini. Itu bukan kulit naga, saya bukan naga. Saya mempertanyakan tentang yang lama ini saya dapat pencerahan itu tentang kecoa. Gimana? Apa maksud dari kata kecoa itu? Mungkin pertama dia lihat kostum gue emang kayak kecoa, tapi emang pas itu gue ya sekilas emang kalau dari jauh emang kayak kecoa. Ya makanya gue sadar diri ya, kalau kecoanya nggak masalah, cuman yang karena dia bilang di videonya itu ini apa? Ini sampah. Itu yang gue nggak terima. Kalau emang lu mau ngejelekin orang, gue tanya dulu, lu bisa buat apa enggak? Kalau lu bisa buat, lu ngekritik kayak gitu, oke, gue biasa-biasa aja karena lu bisa buat. Ini maksudnya lu udah nggak bisa buat, lu wibu, lu tukang tidur, lu rebahan, nggak ada hidup lu, terus ngatain orang. Itu bro, this is for you bro. Sensor. Lain kali ya kalau mau kritik orang, lihat diri sendiri dulu. Kalau lu bisa buat, lu boleh kritik, tapi lu tunjukin hasil punya lu tuh gimana. Jangan cuman kritik doang bro. Lu tuh sampah. Nggak boleh sampah ngomongin sampah. YouTube lebih dari TV, boom. Iya bro. Anda yang boom. Kalau gitu ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Benar-benar terakhir. Pendapat masing-masing dari kalian berdua tentang ketua DDD, yaitu adalah Nanda Mulajati. Gimana udah Anda masing-masing tentang dia? Udah Bapak. Pertanyaan pertama dari Bang Esa, gimana pendapat tentang Nanda Mulajati? Saya pendukung Anda karena Anda pendukung nomor 1 ya. Om Nanda itu GG ya. Dia tuh hebat ya. Dia apapun yang dia makan dia akan mengendorse. Oh iya, Setiap snap gue selalu mengikuti dia. Wih, Mas Nanda kamu the best. Kamu panutan saya. Itu aja. Itu dari Bang Yudus, gimana tentang Nanda Mulajati sebagai ketua DDD? Sebagai ketua DDD ya. Ya, dia kan sebagai ketua DDD. Gimana pendapat Anda pribadi tentang Nanda Mulajati? Sampah. Wah, ini nih kayaknya langsung nanti nih Enggak, bercanda. akan ribet dan di grupnya. Memang sifatnya itu seperti sampah ya. Kenapa bilang sampah? Ya karena masih belum bisa menghandle, masih belum bisa ya, mungkin karena gara-gara corona dia tuh masih belum tahu gimana schedule-nya seperti kedepannya dia itu seperti apa. Cuman sampah itu masih lebih baik daripada tinja. Sifat sampah itu masih lebih baik daripada sifat yang ketinja-tinjaan. Tinjaan itu maksudnya sudah kurang ajar. Maksudnya sampah ini dia masih peduli. Nandanya masih peduli. Sampah organik Masih bisa didaur ulang. Aduh, ini jadi Mohon daur ulang sikap Anda. Daur ulang. ini nih bisa jadi judul yang bagus nih. Oke, kita tadi pertanyaan terakhir, yaitu terima kasih kepada kalian berdua yang sudah mau hadir di video kali ini. Kami sebagai member NS semua ucapkan terima kasih kepada Bang Yudis dan juga Bang Esa yang sudah mau hadir pada saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa di like dan juga di komen. Jika Anda yang ingin berlangganan video konten YouTube kami, jangan lupa di subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya bisa update video-video terbaru kami.
Kita terima kasih nonton video ini. Serjawan, minasan, ja, mata ne. Channel Anda boom.誰かが旅した夢の場所へ